Anda selama beberapa menit ke depan nih. Balik lagi nih sama kami dulu mahasiswa hukum yang kali ini bakal bahas isu-isu hukum yang terjadi di era sekarang. Bener banget nih. Jadi episode kali ini kami kembali dengan topik yang gak kalah seru nih teman-teman, yaitu tentang isu kewarganegaraan kontemporer. Aduh, isu hangat lagi ya Nadia. Bener banget. Sabar deh, karena kita juga udah kedatangan 3 kakak-kakak yang akan berbagi pendapat sama kita dan teman-teman nih terkait isu kewarganegaraan kontemporer. Bener banget. Coba kita kasih tepuk tangan dulu buat narasumber kita yang hebat. Halo, Kak Nata, Kak Pando, Kak Dinda. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah pada baik semua nih. Semoga kuliahnya juga lancar. Amin. Oke, jadi buat Kak Nata, Kak Pando dan Kak Dinda, ayo kita mulai pahami dulu nih, apa sih kewarganegaraan kontemporer dan kenapa isunya itu muncul sekarang nih? Gimana Kak? Jelasin. Aku mau jelasin sedikit dulu nih ya. Secara sederhana, kewarganegaraan kontemporer itu merujuk pada kompleksitas identitas, status kewarganegaraan seperti itu di era global, di mana batas negara tuh gak lagi kaku, keluarga lintas negara semakin umum, lalu mobilitas manusia baik karena pekerjaan, studi maupun pernikahan campur, menciptakan situasi hukum ini lebih rumit. Nah benar banget. Terus ada beberapa faktor pendorongnya nih kakak. Antara lain itu ada globalisasi, migrasi massal, perkawinan antar negara, kebijakan negara yang belum selaras dengan realitas sosial, serta ketidakjelasan administrasi dokumen, terutama bagi warga negara yang tinggal di luar negeri dalam jangka waktu yang panjang. Oke, jadi aku mau nanya pertanyaan nih untuk kakak. Seberapa penting sih bagi Indonesia untuk menanggapi isu kewarganegaraan kontemporer ini? Oke, aku mau dijawab oleh Kak Dinda dulu nih. Baik, kalau menurut aku nih ya, isu kewarganegaraan kontemporer ini sangat penting buat ditanggapi di Indonesia. Soalnya kan kita sekarang udah hidup di zaman yang serba terbuka. Orang bebas mau bekerja di luar negeri, kuliah di luar negeri, bahkan menikah lintas negara. Nah, itu kan muncul persoalan-persoalan baru kayak anak hasil perkawinan campur, warga negara ganda. Nah, kalau itu nggak ditanggapi baik oleh negara, akan muncul masalah yang besar. Bayangin aja jika ada orang nih status keluarga negaranya tuh nggak jelas sehingga dia ini susah buat akses pekerjaan, pendidikan, bahkan layanan kesehatan. Nah, hal itulah yang penting banget buat Indonesia ini buat kebijakan yang lebih manusiawi lagi, yang lebih adil, agar supaya orang yang punya hubungan dengan Indonesia ini haknya tuh lebih terlindungi gitu sih Kak. Betul. Ya. Sebuah kebijakan gitu Iya, ya, betul. biar terlindungi. Oke, selanjutnya aku mau dengar pendapat dari Kak Pando. Coba nih, menurut kakak gimana? Kalau saya sih, pendapat saya hampir sama kayak dia. Bahwasanya saya juga setuju sih bahwasanya kita itu sangat penting, apalagi kami selaku mahasiswa, menanggapi isu kewarganegaraan yang kontemporer ini. Karena di era globalisasi ini, kita itu sangat penting menegaskan kewarganegaraan terkait hak sebagai warga negara, di mana kita itu butuh status sebagai suatu identitas kita, bahwasanya kita itu diakui secara hukum ketika kita berada di suatu negara. Tepatnya seperti kayak kita sekarang ini sebagai warga negara Indonesia kan sudah ada diakui itu dalam bentuk KTP, itu menunjukkan bahwasanya identitas kita itu sebagai warga negara Indonesia. Di samping itu juga hal tersebut juga untuk dapat mencegah diskriminasi. Kenapa hal tersebut bisa terjadi? Karena menurut saya, jika seseorang tidak memiliki hak sebagai warga negara di suatu negara, maka dia dapat mengalami suatu intimidasi dan juga diskriminasi oleh warga negara asli yang berada di negara tersebut. Nah, oleh sebab itu, dengan adanya penegasan bahwasanya orang tersebut sudah diakui oleh negaranya sebagai warga negara tersebut, maka dia dapat menciptakan stabilitas negara, baik dimanapun dia itu berada, di negaranya ataukah dia sedang bekerja di negara luar. Di samping itu juga, dalam menanggapi isu kewarganegaraan ini, kita itu juga sangat penting karena dengan adanya kesadaran kita mengenai isu-isu yang sedang terjadi yang berkaitan dengan kewarganegaraan ini, kita juga dapat menciptakan kestabilitasan dan kedaulatan bagi negara kita tersendiri. Oke, seperti itu. Jadi identitas itu penting Penting banget. banget ya, benar. Terus aku mau dengar pendapat terakhir nih dari Kak Nata. Gimana menurut kakak? Aku sependapat juga sama Dinda sama El Pando bahwasanya itu tuh sangat penting, tapi bukan cuman dari Indonesianya, dari pemerintahnya aja yang penting, tapi sebagai warga negara juga penting buat mengurusi isu-isu kewarganegaraan itu. Mengabaikan isu kewarganegaraan itu sama aja membiarkan fondasi bangsa kita rapuh di tengah era globalisasi dan transformasi digital ini.
maka kita sebagai warga negara itu penting untuk menjaga identitas, menjaga solidaritas dan demokratis di tengah masyarakat. Jadi ketika kakak ini sepakat ya bahwasanya isu itu penting, Iya, benar harus penting dibahas. sekali. Iya, Oke, jadi memang aku juga baru dengar nih ada 3 isu yang ada di Indonesia yang bakal kita bahas hari ini. Apa aja nih Kak Nat? Oke, aku bakal kasih tahu. Yang pertama itu ada rencana pembentukan des khusus kewarganegaraan Indonesia dan Filipina. Yang kedua ada usulan revisi aturan dui kewarganegaraan yang akan masuk ke prolegnas di tahun 2025. Dan yang ketiga itu ada penegasan status kewarganegaraan bagi warga negara Indonesia di luar negeri, terutama yang belum terdokumentasi dengan terbitnya Permenkum nomor 6 tahun 2025 nih Kak. Oke, kalau gitu kita mulai dari isu yang pertama Kak ya. Baru-baru ini tuh kan kita tahu kalau Indonesia dan Filipina itu berencana meluncurkan Special Desk Initiative untuk menangani isu kewarganegaraan anti turunan Indonesia Filipina. Ini tuh adalah bentuk respons terhadap kompleksitas transnational citizenship. Kalau gitu aku mau dari Kak Nata dulu nih. Aku mau bertanya, menurut Kakak apa nih tantangan administratif dan hukum yang ada yang dihadapi keturunan campuran atau diaspora dalam menentukan status kewarganegaraan mereka? Oke, jadi DES inisiatif itu kan dibentuk oleh pemerintah Indonesia, sedangkan pemerintah Indonesia itu melarang warga negaranya untuk dui kewarganegaraan. Sedangkan di Undang-Undang Filipina 9225 itu memperbolehkan warganya untuk dui kewarganegaraan. Otomatis terjadi benturan secara sistem kan. Nah, untuk yang diaspora itu sendiri, kendalanya apa sih? Jadi pertama itu kartu identitasnya bisa ganda. Terus birokrasi dan dokumennya ribet. Kita tahu kan ngurus dokumen itu ribet banget. Apalagi ini harus lintas negara. Bahkan mereka bisa kehilangan kewarganegaraannya karena telat ngurus atau ribet lah gitu kan. Dengan biaya juga kan? Iya, biaya juga besar. Terus masalah kewarganegaraan yang ganda yang terbatas itu. Jadi untuk keturunan Indonesia Filipina itu bisa dui kewarganegaraan sampai usia 18 tahun. Terus setelah itu mereka harus pilih sampai umur 21 tahun. Nah, tapi sebelum umur yang ditentukan itu mereka harus mendaftarkan itu. Kalau mereka telat, mereka bisa kehilangan kewarganegaraannya. Jadi banyak banget mereka bisa kehilangan kewarganegaraan dan hak-hak dasar kayak pendidikan, kesehatan, terus hak politiknya mereka gitu. Jadi adanya perbedaan undang ya antara Indonesia sama Filipina gitu. Banyak banget ya dan tantangannya buat mereka yang campuran-campuran gitu. Betul-betul harus milih nanti. Benar. Kalau gitu aku mau dengar pendapat dari Kak Pando nih, dari sisi sosial. Apa implikasi identitas, hak politik dan hak sosial dari kasus semacam ini? Menurut Kakak gimana? Kalau menurut pendapat saya terkait implikasi sosial dari isu bahwasannya akan adanya des khusus kewarganegaraan antara keturunan Indonesia Filipina ini ya cukup rumit lah kalau bagi saya, karena hal tersebut akan menciptakan krisis identitas terutama bagi mereka keturunan Indonesia Filipina yang sekarang sudah ada atau dalam artian sudah cukup umur ataupun yang baru lahir, karena mereka itu akan mengalami suatu ambigu di mana mereka akan terpaksa harus memilih. Karena mengapa demikian? Apabila mereka sudah sempat tinggal di Indonesia, mereka harus memilih di antara salah satu karena mereka tidak bisa memiliki dui kewarganegaraan. Sedangkan kalau mereka di Filipina tadi seperti yang sudah dijelaskan, mereka bisa memilih, tapi itu akan berbeda apabila mereka sudah sempat tinggal di Indonesia. Lalu juga mereka akan memiliki keterbatasan pada hak-hak tertentu seperti hak politik ketika mereka ingin memilih pimpinan suatu negara baik di Indonesia ataupun di Filipina. Mereka tidak bisa asal-asal memilih, dalam artian ketika mereka datang ke Indonesia mereka ikut memilih presiden, ketika mereka presiden Indonesia, ketika mereka ke Filipina mereka ikut memilih pemimpin negara Filipina, itu juga nggak bisa. Mereka harus benar-benar memilih salah satu. Dan juga mereka akan mengalami keterbatasan pada hak-hak sosial seperti kesehatan, pendidikan. Nah, di mana hak dasar tersebut kan itu merupakan hak yang penting dalam menunjang kebutuhan hidup kita dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sehingga menurut saya mengenai des khusus kewarganegaraan Indonesia Filipina ini cukup rumit karena mereka akan mengalami suatu permasalahan dalam menjalani kehidupan bersosial ya. Jadi identitas itu penting banget ya. Banyak banget tantangannya.
kita tuh juga sah gitu ya di negara itu. Benar. gitu Dan ya. aku tadi sempat dengar Kak Panda nyinggung nggak boleh pilih, kalau udah pilih di Indonesia nggak boleh lagi pilih pemimpin yang di Filipina gitu. Jadi memang harus pilih salah satu. Oke, kalau gitu aku mau dari pendapat Kak Dina nih. Menurut kakak, apakah kolaborasi Indonesia Filipina ini bisa jadi sebuah model atau justru membawa tantangan baru nih bagi kita? Nah, kalau menurut aku kerjasama itu adalah langkah yang sangat baik. Soalnya banyak banget orang yang tinggal di daerah perbatasan Indonesia dan Filipina itu kan punya keturunan campuran. Nah, mereka ini seringkali sulit untuk menentukan kewarganegaraannya, termasuk keluarga negara Indonesia atau keluarga negaraan Filipina. Nah, dengan adanya Deksusus ini, masalah ini bisa jadi lebih jelas. Nah, mereka dapat punya kepastian hukum, keadilan, bahkan perlindungan dari kedua negara ini. Intinya mereka itu nggak terjebak lagi di situasi yang serba salah antara dua kewarganegaraan gitu sih. Oke, kalau gitu aku juga punya pertanyaan terakhir nih. Tapi bisa dijawab oleh kakak semua. Menurut kakak nih, apakah masyarakat baik di Indonesia maupun di komunitas diaspora itu cukup memahami hak dan kewajiban mereka dalam situasi seperti ini? Apakah mereka tuh kebingungan atau mereka tuh paham gitu hak dan kewajiban mereka tuh ada nggak sih? Boleh dijawab oleh Kak Dina dulu. Nah, kalau menurut aku ya, kita ini seringkali banyak yang belum mengerti ya terhadap hak dan kewajiban kita sebagai warga negara. Nah, apalagi dalam kasus lintas negara kayak kewarganegaraan ganda kan. Jadi kita itu harus lebih meningkatkan kesadaran kita atas hak dan tanggung jawab supaya kita ini lebih sadar dan bertanggung jawab lagi sebagai bagian dari negara gitu. Lebih aware Iya. ya? Oke, aku mau lanjutin sama Kak Nata. Oke, menurut aku masyarakat itu belum sepenuhnya paham tentang hak dan kewajiban mereka karena masih banyak kasus-kasus pelanggaran tentang kewarganegaraan ini sendiri. Jadi mereka banyakkan menuntut haknya tanpa melakukan kewajiban mereka sebagai warga negara itu sendiri. Kalau gitu dari Kak Elmando ada tambahan nggak terkait hak dan kewajiban? Mungkin menurut saya sih hampir sama dengan mereka berdua, bahwasanya masyarakat Indonesia yang sedang berada di Indonesia sendiri itu belum sepenuhnya memahami hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara Indonesia. Mereka yang tinggal di Indonesia saja belum sepenuhnya. Lantas bagaimana dengan diaspora atau warga negara Indonesia yang berada di luar negeri? Mereka juga kadang kala masih banyak kasus yang menunjukkan bahwasanya mereka selaku warga negara Indonesia yang berada di luar negeri juga kadang masih melakukan hal-hal yang tidak sesuai sebagai bentuk hak dan kewajiban mereka, sedangkan mereka itu posisinya berada di luar negeri. Dan juga bagi keturunan campuran kadang juga masih belum sepenuhnya sadar akan hak dan kewajiban mereka, karena kadangkala ada beberapa hak dan kewajiban mereka yang berbeda dengan yang keturunan asli. Itu menurut saya sih. Udah makin panas ya Len pembahasan Aduh. kita di topik pertama. Keren banget Topik ini. pertama loh, padahal Iya, ada betul lagi. banget. Oke, kita langsung masuk ke diskusi yang kedua nih kakak tentang revisi aturan dui kewarganegaraan. Nah, beralih ke isu kedua, Kementerian Hukum dan HAM menyatakan bahwa revisi UU Kewarganegaraan akan masuk prolegnas tahun 2025, termasuk kemungkinan memperbolehkan dui kenegaraan untuk ilmuwan dan kasus yang khusus. Oke, aku mau tanya ke Kak Elpando yang pertama nih. Apakah perubahan ini tuh menguntungkan atau justru menimbulkan tantangan? Misalnya terkait loyalitas, hak politik, pajak ataupun keamanan. Itu gimana sih Kak? Kalau menanggapi isu tersebut, menurut saya bagaikan pedang bermata dua, bisa menguntungkan dan juga bisa menimbulkan tantangan. Mengapa demikian? Apabila beberapa profesi diizinkan untuk memiliki status dui kewarganegaraan, mungkin saya setuju saja. Karena menurut saya ada beberapa profesi seperti para saintis atau ilmuwan ataupun tenaga kerja profesional lainnya emang butuh status kewarganegaraan yang berada di luar negeri, dan juga mereka itu emang benar-benar dalam artian kondisinya itu emang memerlukan status yang diakui sebagai warga negara luar negeri di tempat mereka bekerja dan juga sebagai warga negara Indonesia tetap. Nah, namun juga hal tersebut akan menciptakan suatu tantangan apabila adanya beberapa orang ataupun yang kita sebut oknum melakukan penyalahgunaan terhadap status mereka yang berstatus dui kewarganegaraan, sehingga hal tersebut dapat memicu suatu konflik yang berujung pada
konflik antar negara di mana mereka tinggal, contohnya dari luar negeri, tapi mereka memiliki status dui keluarga negaraan, maka hal tersebut benar-benar bisa memicu konflik. Dan juga ada beberapa hak mungkin menurut saya yang benar-benar masih dapat menjadi suatu tantangan ketika diterapkannya dui keluarga negaraan bagi seseorang ataupun kelompok. Oke, jadi 50-50 ya Len. Dia perubahan itu bisa kasih keuntungan tapi juga bisa nimbulin tantangan. Berarti ada oknum-oknum gitu ya yang Bener banget. Aduh, bakal menimbulkan tantangan gitu bagi kita. Benar-benar. Oke, selanjutnya aku mau ke Kak Dinda nih untuk pertanyaan berikutnya, yaitu kira-kira untuk siapa sih sebaiknya dui kewarganegaraan ini dibuka? Apakah buat ilmuwan, pekerja profesional, diaspora, atau untuk anak yang dalam perkawinan campuran? Itu gimana Kak? Nah, kalau menurut aku untuk kebijakan dui keluarga negara ini bisa dipertimbangkan di berbagai kelompok tertentu, tapi dengan aturan yang jelas dan ketat. Misalnya buat anak hasil perkawinan campuran. Nah, mereka kan nggak bisa ya milih buat dilahirkan di dua keluarga negaraan, jadi wajar aja kalau mereka tuh diberi waktu dan kesempatan untuk menentukan status keluarga negaraannya. Nah, terus kalau buat diaspora Indonesia ini juga bisa dipertimbangkan. Banyak orang warga Indonesia itu yang sudah lama tinggal di luar negeri dan kerja di luar negeri itu masih punya niat yang kuat untuk berkontribusi dengan tanah air. Nah, jadi dengan dui kewarganegaraan yang tepat, mereka itu tetap punya ikatan hukum dan emosional dengan Indonesia tanpa kehilangan kesempatan di negara tempat mereka tinggal. Nah, kalau buat profesional ilmuwan ini juga bisa dipertimbangkan jika tujuannya itu untuk kemajuan bangsa. Contohnya si ilmuwan negara Indonesia ini bekerja sama di luar negeri buat lebih mudah berkoordinasi dengan institusi internasional. Oke, jadi semuanya baik ilmuwan, pekerja profesional dan lain-lain itu boleh ya Kak? Iya. Asal dengan pertimbangan dan tujuan yang jelas. Oke, gitu Ada juga warga negara yang walaupun di luar negeri tapi masih peduli sama benar banget. masih ikatan air. Iya. Oke, aku mau lanjut ke pertanyaan ketiga. Ini aku tujuin buat Kak Nata. Ini gimana pandangan masyarakat terhadap ide kewarganegaraan ganda? Apakah masih dianggap sebagai loyalitas terpecah atau sudah dilihat sebagai hak modern nih Kak? Oke, menurut aku di masyarakat itu masih memunculkan spektrum yang beragam. Sebagian masyarakat itu masih menganggap itu sebagai loyalitas terpecah, menganggap itu ancaman karena dari mereka itu memiliki kesetiaan yang terbagi antara Indonesia dan negara lainnya. Jadi itu tuh bisa mengikis di bagian pertahanan dan keamanan. Kemudian ada muncul pandangan konservatif bahwa itu tuh bisa mengikis nasionalisme. Terus juga mereka memiliki kekhawatiran terhadap ketidakadilannya pada kepemilikan aset. Terus ada juga beberapa kalangan, khususnya kalangan diaspora nih, yang menganggap itu sebagai hak modern, pandangan modern. Karena mereka bisa tetap terhubung dengan Indonesia tanpa harus mengorbankan kewarganegaraan lainnya di tempat mereka tinggal atau bekerja. Jadi itu dianggap sebagai hak yang menguntungkan. Oke, berarti ada dua pemikiran ya Len, sama kayak kamu bilang tadi. Oke, terakhir nih, aku mau kasih satu pertanyaan buat kakak-kakak bertiga. Apakah sistem legal dan administrasi di Indonesia ini siap menghadapi kompleksitas kewarganegaraan ganda? Mungkin dari kakak-kakak siapa dulu yang mau jawab? Mungkin dari aku aja ya. Oke, boleh Kak, Nah, silakan. kalau menurut aku Indonesia itu belum sepenuhnya. Soalnya Indonesia kan masih menganut sistem kewarganegaraan tunggal. Jadi kalau ada orang yang punya dua kewarganegaraan itu suka bingung dalam hal hukum dan administrasi. Contohnya itu kayak pencatatan kependudukan, pajak, ataupun hak politik itu jadi rumit banget. Tapi di posisi lain dunia sekarang kan udah makin global. Jadi Indonesia itu harus mempersiapkan dirinya kayak memperbarui sistem hukum, meningkatkan koordinasi antar instansi, sama memperkuat data pendudukan. Oke, selanjutnya Kak Boleh, aku Nata? dari. Oke, boleh. Menurut aku secara umum sistem legal dan administrasi Indonesia itu belum sepenuhnya siap karena menghadapi kewarganegaraan ganda ini tidak terbatas lah. Jadi secara reformasi ini harus perlu perbaikan dan pengkajian mendalam untuk perbaikan di berbagai sektor itu. Oke, Kak Evan mungkin ada tambahan? Tambahan dari aku sih mungkin bahwasanya Indonesia ini belum siap seutuhnya
karena seperti yang kita ketahui bahwasanya sistem administrasi dan sistem hukum Indonesia masih mengalami banyak kendala dalam menangani kasus-kasus yang tergolong kecil dan sederhana. Nah, sedangkan dalam menanggapi isu kewarganegaraan atas izin dui kewarganegaraan tersebut itu kan termasuk cukup kompleks. Jadi menurut saya lebih bagus sistem pemerintahan Indonesia ini lebih menyelesaikan permasalahan yang lebih sederhana terdahulu lah dibanding menyelesaikan suatu isu yang benar-benar secara global, karena kita tahu bahwasanya tentang isu kewarganegaraan ini kan benar-benar global dan luas. Jadi perlu pertimbangan dan butuh waktu yang cukup lumayan lama lah bagi saya sendiri. Oke, sepenangkapan aku berarti Indonesia itu bisa, cuma belum siap aja. Iya. Sih. Ada pertimbangan. Bener banget, Len. Kalau gitu kita masuk ke topik yang terakhir nih, isu yang ketiga, yaitu penegasan status warga negara Indonesia di luar negeri. Penegasan status warganegaraan bagi warga negara Indonesia di luar negeri, data itu menunjukkan ada sekitar 53.579 warga negara Indonesia yang tinggal di luar negeri tanpa dokumen kewarganegaraan yang jelas, terbanyak di Malaysia. Permenkum nomor 6 tahun 2025 juga hadir untuk mempercepat proses ini. Kalau gitu aku mau nanya sama Kak Dinda lagi nih, menurut kakak kenapa sih masih banyak warga negara Indonesia itu di luar negeri yang belum punya kepastian status? Kira-kira kendalanya itu seperti apa gitu? Nah, yang pertama itu banyaknya WNI yang pergi ke luar negeri itu tanpa dokumen resmi. Contohnya mereka itu lewat non prosedural untuk cari kerja, sehingga pemerintah itu sulit untuk ngedata mereka itu kan. Terus untuk yang kedua itu proses administrasi di luar negeri itu kan seringkali rumit dan memakan waktu yang lama. Belum lagi kalau mereka tuh udah lama tinggal di sana dan kehilangan dokumen resmi, itu tuh bakal jadi sulit juga. Terus buat yang terakhir itu kurangnya sosialisasi dari pemerintah, sehingga WNI itu sulit untuk memperbarui status kewarganegaraannya. Tapi untuk sekarang ini Indonesia sudah mulai bergerak lewat Permenkum nomor 6 tahun 2025 yang tujuannya itu untuk mempercepat pendataan dan penegasan status kewarganegaraan WNI yang ada di luar negeri. Oke, jadi udah ada pergerakan Iya, ya. udah ada. Edukasi ya, Len. Betul banget tuh. Betul, ada pembelajaran gitu kan. Benar-benar. Oke, kalau gitu aku mau nanya ke Kak Panu nih. Menurut kakak bagaimana regulasi baru ini tuh bekerja? Apakah udah cukup erat, cukup cepat atau adil? Gimana nih kakak? Menurut saya sih regulasi terutama Permenkum nomor 6 yang telah diresmikan 14 Februari 2025 kemarin sudah berjalan cukup lancar, karena sudah banyak saya mendapatkan berita dan juga data bahwasanya warga negara Indonesia yang berada di luar negeri, lebih tepatnya seperti di Malaysia, di Sabah, itu kan sudah sangat banyak tuh kan. Mereka sangat terbantu dengan adanya aturan tersebut, karena status warga negara mereka sebagai warga negara Indonesia meskipun berada di Malaysia sudah diurus, sudah dibantu, sehingga mereka itu memiliki warga negara yang pasti, sehingga mereka dapat melaksanakan tugas dan wewenang mereka sebagai pekerja di sana itu secara bebas aktif gitu. Dipermudah gitu. Iya, Legal ya, sudah ada diatur oleh hukum yang sahnya dari Indonesia. Waktu itu kita ke Kak Nathan nih, pertanyaan terakhir. Menurut kakak apa sih peran diaspora dari negara asal dalam memastikan hak-hak warga negaranya ini yang tinggal di luar negeri? Gimana nih? Jadi diaspora itu bisa bertindak sebagai advokat, organisasi sipil, dan penghubung ke pemerintah. Terus kalau negara asalnya itu bisa memperkuat perlindungan hukum, terus memfasilitasi hubungan melalui kebijakan yang melibatkan diaspora itu sendiri. Jadi ada benefitnya ya. Iya, gitu kan. benar banget. Kalau gitu kita langsung ke pertanyaan terakhir. Nah, aku mau nanya pendapat kakak satu. Aku tuh pengen kakak ini kasih kami contoh gitu, atau pernah ngalamin isu yang kayak gini. Kira-kira pernah gak kira-kira? Mulai dari Kak Pado dulu. Baik, kalau tanggapan saya sendiri sih mengenai kasus nyatanya itu banyak sekali ya bahwasanya, seperti yang sempat saya singgung tadi, yang ada warga negara Indonesia di Sabah, Malaysia, dan juga beberapa di negara tetangga kita seperti ada di Singapura ataupun di Brunei, itu sudah banyak sekali tersebar. Nah, namun bagi saya sendiri yang saya lihat dan saya garis bawahi itu bahwasanya ketika mereka melakukan pekerjaan di sana, baik sebagai tenaga kerja wanita ataupun tenaga kerja asing yang berasal dari Indonesia, mereka itu benar-benar dapat melaksanakan
tugas mereka itu benar-benar secara bebas gitu, karena mereka itu sudah ada hukum yang mengatur mereka. Namun balik lagi, ada juga warga negara Indonesia kita yang masih melakukan banyak pelanggaran hukum dengan dalih mereka itu sudah memiliki status warga negaraan yang benar-benar sah di Indonesia. Namun itu sebenarnya balik lagi ke kesadaran kita masing-masing sebagai makhluk yang bertanggung jawab lah. Terutama kita bekerja di luar negeri ataupun di dalam negeri, kita harus tetap bertanggung jawab ya. Kalau dari Kak Nata sendiri? Oke, mungkin contohnya yang dari aku baca-baca di internet itu contohnya adanya perlindungan untuk TKI yang bekerja di Malaysia atau Arab Saudi. Terus contoh lagi tuh ada calon bupati di Nusa Tenggara Timur yang ternyata memiliki dua kewarganegaraan. Setelah dicek dan benar, dan dia udah melewati waktu usia yang telah ditentukan dari regulasi itu sendiri. Jadi dia sekarang kehilangan kewarganegaraan Indonesianya. Jadi hilang dia gak ada Iya, betul. Karena orang tuanya nggak ngurusin kan. Iya, dan dia Warga negara itu dan dia secara sadar melanggar regulasi itu sendiri. Kalau gitu lanjut ke Kak Dina nih. Gimana Nah, Kak? kalau aku kayaknya kasih contoh aja ya. Nah, misalnya nih ada anak lahirnya di Bali gitu, tapi ibunya itu dari warga negara Indonesia, terus ayahnya ini warga negara Australia. Nah, otomatis kan anak tersebut ini punya dua kewarganegaraan ya sampai usia 18 tahun. Nah, orang tuanya ini nggak segera ngurus status kewarganegaraannya, mau WNI atau WNA sebelum batas waktu. Nah, sehingga status kewarganegaraan tersebut ini nggak jelas, sehingga dia ini juga sulit untuk buat KTP, buat paspor Indonesia, dan sulit untuk mendaftar di sekolah negeri. Sama ya Kak, kasusnya sama yang Iya. bupati tadi. 11-12 ya. Benar. Jadi kakak ini udah nemuin isu-isu yang pernah mereka lihat gitu ya terkait masalah ini gitu. Oke, jadi dari 3 isu tadi itu kerjasama Indonesia Filipina, rencana dui kewarganegaraan dan juga penegasan status warga negara Indonesia di luar negeri. Kita itu melihat satu pola yang sama ya, Nadia, yaitu negara mulai bergerak, tapi kecepatan jangkauan itu masih belum cukup. Yang paling menyentuh dari obrolan kita hari ini itu bukan soal pasal atau prosedur, tapi wajah-wajah di balik angka anak muda yang bingung. Aku nih siapa sih sebenarnya ya? Pekerja migran yang takut pulang atau keluarga yang terpisah hanya karena selembar kertas gitu. Dan aku salut sih, justru dari perspektif 3 narasumber kita yang baru aja masuk kuliah ini, yang notabene kan belum jadi ahli hukum nih, tapi punya hati yang peduli, yang kita ingatkan lagi bahwa keadilan keluarga negara itu dimulai dari rasa empati, bukan hanya dari birokrasi. Kita nggak perlu jadi menteri nih teman-teman untuk peduli, tapi cukup dengan bertanya kepada tetangga yang baru pulang dari luar negeri, dokumen kamu udah aman atau belum, terus juga membagikan info tentang layanan KBRI di media sosial, atau bahkan seperti kakak-kakak bertiga ini yang mau belajar, bertanya, dan berani untuk bersuara. Keren banget. Pada akhirnya juga jadi warga negara itu bukan hanya tentang dilindungi oleh negara, tapi juga tentang ikut menjaga agar tak ada satupun sesama warga yang tertinggal di pinggir sistem gitu. Oke, kalau gitu kita udah di isu yang terakhir, acara nih, udah selesai kita. di isu ketiga. Kita mau ucapin terima kasih untuk kakak, walaupun masih maba tapi Iya, tapi udah semangat itu loh lah, aku pemikirannya tuh banget. udah Wow banget. Kalau gitu kita tutup Oke, sekarang. bener banget. Oke, jadi kalian punya closing statement nih. Karena setiap suara itu penting, setiap identitas itu berharga, dan setiap warga negara dimanapun berada itu berhak punya rumah yang mengakuinya. Oke, sampai jumpa di episode selanjutnya. Tetap kritis, tetap peduli. Dadah. Oke, jadi aku mau nanya dulu nih sama kakak-kakak di sini. Pertanyaan untuk kakak nih, menurut kakak seberapa penting sih bagi Indonesia tuh untuk menanggapi cut anjir? Nggak apa ya? Oke, Nggak apa-apa. langsung aja. Oke, itu udah 3. Pembelajaran nih gitu kan. Benar-benar. Oke, terus aku mau nanya sama Kak Dinda, Kak Nata, maaf. Iya. Kalau menurut kakak, ada dari luar.
terutama di Malaysia, karena dari beberapa data banyak sekali kayak puluhan ribu warga negara Indonesia itu tersebar di negara-negara tetangga kita. Nah, salah satunya itu di Malaysia. Mereka itu banyak sekali bekerja di sana, baik sebagai tenaga kerja asing ataupun seperti bentar dulu lah. TKW. Iya itu yang TK. Jadi TKA. Dan TKA. TKB gitu. Oke, kalau gitu kita ke pertanyaan terakhir sama Kak Indah. Kak Nata. Oke, nah kalau gitu kita lanjut ke Kak Indah nih. Karena itu bikin dia di sini. Kenapa sih muka kalian merah? Iya betul. Iya. Di slide credit scene suruh editor mana ini? Buat credit scene. Bisa. Coba kembali ke posisi. Oke, begitu kita Bener banget. punya closing statement nih. Karena setiap suara itu penting, setiap identitas itu berharga, dan setiap warga negara dimanapun berada berhak punya rumah untuk mengakuinya. Oke, kalau gitu sampai jumpa di episode selanjutnya. Tetap kritis, tetap peduli sama aja.